Hello, I speak about teachers. I want to introduce my team. My name is Syahra Ninofia Putri Pratami. You can call me Syahra. My name is Risa Aprilia. You can call me Risa. My name is Putri Kanifa. You can call me Putri. In this moment, I want to present our products. Please learn ice. Di sini saya akan menjelaskan tanaman jeruk nipis. Jeruk nipis merupakan tanaman tumbuhan yang termasuk ke dalam suku jeruk yang dikenal sebagai jeruk pecel. Jeruk nipis terbesar tersebar di Asia dan Amerika Tengah. Tingginya mencapai 3-6 meter. Bercabang banyak dan memiliki duri. Tangkai daun bersayap kecil, buah bulat seperti telur, berwarna hijau sampai kuning. Kulit buah tipis mengandung banyak minyak sari. Di sini lanjut saya akan menjelaskan pengukuran pertumbuhan tanaman jeruk nipis. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 tingginya yaitu 130 cm dan hari Rabu tanggal 16 November 2022 tingginya yaitu 130,2 cm. Pada hari Jumat 18 November 2020 tingginya yaitu 130,4 cm dan hari Senin tanggal 21 November 2020 tingginya 130,6 cm. Dengan menggunakan metode ini pertumbuhan baris arematika, maka perkiraan tinggi tanaman tinggi pada pengukuran hari ke-30 yaitu 135,8. Next. Ini adalah dokumentasi pengukuran tanaman jeruk nipis pada hari Senin, Jumat, dan Rabu. Next. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pengamatan. Tabel pertama, tanaman sebelum dipindahkan banyak daun yang sobek dan berlubang walaupun 10%. Tabel yang kedua, pengamatan setelah dipindahkan mengalami perbaikan walaupun tidak full perawatan dan ada beberapa daun dengan kondisi tidak sempurna. Tabel yang ketiga, tabel perlakuan terhadap tanaman yang wajib dirawat seperti menyiram, memberikan pupuk, dan perawatan lainnya. Perawatan tersebut sangat penting bagi tumbuhan agar tetap sehat dan kelompok saya menyiram tanaman sebanyak 1 liter. Rata-rata waktu penyiramannya jam 6:40. Berikutnya seputar es jeruk nipis segar. Es jeruk adalah minuman yang terbuat dari buah jeruk, menyehatkan tubuh. Tentunya memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan, memiliki rasa yang lezat. Biasanya minuman ini mengandung sedikit atau sari buah jeruk dan sebagian besar terdiri dari air, gula atau pemanis, perasa, pewarna, dan zat adiktif. Karena minuman jeruk bisa disamakan dengan jus jeruk, pemerintah Amerika Serikat, masyarakat minuman jeruk dan minuman lainnya yang memiliki kata buah untuk menjelaskan berapa presentasi kandungan jus di atas label nutrisi dan masyarakat berusaha untuk menyatakan bahwa produk tersebut adalah minuman jeruk bukan jus jeruk. Lanjut, kandungan gizi serta manfaat jeruk nipis, yaitu pertama mengatasi radang sendi, kedua menciptakan rasa rileks, ketiga yaitu mengandung vitamin C, dan yang keempat mengatasi sari
1 jeruk nipis, peras airnya. 2, 3 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. 3, secukupnya air. Dan 4, secukupnya es batu. Alat yang dibutuhkan yaitu sendok gelas penyaring jeruk, 4 sendok dan 5 pisau. Next. Prosedur pembuatannya yaitu belah jeruk nipis menjadi 2 bagian. Peras bagian jeruk, bagian setengahnya lagi iris tipis. Masukkan air jeruk ke dalam gelas yang berisi air es. Aduk rata hingga gula larut. Tambahkan jeruk yang telah diiris tipis dan tambahkan es batu. Jeruk nipis asam manis yang menyegarkan siap dikonsumsi. Next. Dan yang kedua yaitu proses pembuatan es segar jeruk nipis. Ini adalah desain produk yang kami buat. Rincian biaya produk yaitu es batu sebesar 1.000, gula harganya 4.000 dan jeruk nipis berharga 3.000. Total semuanya yaitu 8.000. Next. Sampai hasil eksperimen pengamatan
Penulis marang es jeruk seger ditemokake es jeruk seger yen es jeruk seger akeh ditresnani dening masyarakat lokal lan manca. Es jeruk seger uga akeh didol ing kutha-kutha lan bahan-bahane gampang ditemukaké. Ing saben wilayah Indonesia, es jeruk seger uga ngandhut akeh vitamin lan mineral sing migunani kanggo awak. Cakap semanten atur saking kelompok kula menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Nuwun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whom I respect Mr. Arif Wicaksono as a principal of Swadaya Vocational High School and whom I respect all teachers. We will present our projects living verbal and menstruation. Let's introduce our team. My name is Anisya Ramadhani. You can call me Anu. My name is Sifarika Aprilia, you can call me Siva. My name Widya Tuti, you can call me Widya. Pertumbuhan tanaman jeruk nipis. Kondisi awal tanaman sebelum dipindahkan ke dalam aperture dalam keadaan baik walaupun beberapa daun ada yang sudah layu. Selama 1 minggu melakukan pengamatan, terdapat sedikit perkembangan pada tanaman tersebut. Kelompok kami melakukan perawatan tanaman yaitu penyiraman rata-rata sebanyak 1 liter air. Berikut ini adalah tabel pertumbuhan tanaman jeruk nipis dari awal hingga akhir. Pada hari Senin tanggal 14 bulan 11 2020 tingginya adalah 150 cm dan hari Rabu tingginya adalah 151,4 cm dan pada hari Jumat tingginya adalah 151,8 cm dan pada hari Senin berikutnya tingginya adalah 152,2 cm. Dengan menggunakan metode pengukuran baksarimatika, tinggi tanaman jeruk nipis pada hari ke-30 adalah 162,6 cm. Berikut ini adalah dokumentasi pengukuran pada hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis. Indonesia adalah negara yang kaya akan makanannya yang khas dan minumannya yang khas. Salah satunya adalah jeruk nipis. Jeruk nipis dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman. Minuman yang kita buat adalah jamu. Jamu langsing dan lancarkan menstruasi. Kata jamu berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu jambi atau usodo. Jamu adalah minuman tradisional dan minuman bersejarah. Jamu dikenal pada tahun 1300 Masehi dan bahan-bahan jamu dapat dicari di Indonesia. Kandungan gizi jamu pelangsing dan pelancar haid. Kunyit mengandung gizi yaitu karbohidrat, vitamin C, protein, dan kalsium. Di dalam jahe terdapat kandungan gizi yaitu karbohidrat, serat, protein, mineral seperti zat besi dan potasium, serta vitamin C. Batang serai mengandung magnesium, fosfor, dan folat yang membantu menjaga kesehatan saraf. Sari buah jeruk yang terasa sangat asam mengandung vitamin C, zat besi. Vitamin yang terkandung dalam madu yaitu B6, tiamin, dan niacin. Manfaat dari jamu yang kita buat adalah 1. Melancarkan menstruasi, 2. Menjaga kesehatan kulit, 3. Sebagai obat mah, 4. Sebagai obat batuk, 5. Menetralisir racun tubuh, 6. Membantu diet. Berikut ini adalah rincian biaya yang kita keluarkan. Dengan kita mengeluarkan 3
30.500 kita bisa membuat 7 porsi jamu pelangsing dan pelancar head. Piranti lan bahan. Alat yang kita gunakan adalah pisau, sendok, papan motong, sarung tangan plastik, botol. Dan bahan-bahan yang kita gunakan adalah gangsal woh kunir, gangsal woh jeruk nipis, 3 woh jahe, pitok buntel, serai. Prosedur pembuatan: cuci alat dan bahan, kupas kulit jahe dan kunyit, lalu potong-potong bahan dan geprek serai lalu ikat. Kemudian panaskan air hingga mendidih. Masukkan bahan-bahan yang tadi. Tunggu sekitar 10-15 menit. Matikan kompor dan tunggu jamu sampai hangat. Kemudian masukkan ke dalam botol, jamu siap dinikmati. Berikut ini adalah desain produk kami, jamu menstruasi dan lancar. Ini adalah dokumentasi penanaman. Berikut ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today we are going to make sleeping healthcare menstrual smoothie. Because this product we are talking about sleeping, norms, menstruation. Move on to the video. Kita lanjut ke video karena kita berkenalan dalam video. My name is Anastasia Ramadhani. You can call me Ani. My name is Ika Julia. You can call me Siva. My name is Asri. You can call me.
kesimpulan, dalam proyek P5 dengan tema kearifan lokal kali ini, kita belajar menanam tanaman jeruk nipis serta melakukan perawatan pada tanaman tersebut, supaya tanaman tersebut tetap berkembang dan tidak mati ataupun lebih layu lagi walaupun sebelum dipindahkan ke dalam ember sudah layu, serta belajar membuat produk dengan bahan utama jeruk nipis. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Tapi jangan meminta kami kepastian, karena di sini kami presentasi bukan mengisi hatimu yang tinggi. Bahwa jangan beri pertanyaan yang sulit karena tak kami pas-pasan. Cekap semanten saking kelompok kita menawi wonten lepat kita nyuwun agunipun samudra pamangsami. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Whom I respect Mr. Arif Wicaksono as our principal, Economic School, and whom I respect all teachers. My name Fadila Ramadhani. You can call me Fadila, and friend. My name is Insan Aulia Permeswari, you can call me Insan. My name is Susanti, you can call me Sakti. We are the Bali group who would like to present the result of our online program named Asia Lab. Latar belakang Asiaku Jeruk Nipis. Asiaku Jeruk Nipis sendiri berasal dari Semara yang berarti Yaku Jeruk Nipis. Namun dalam penyajian Asiaku Jeruk Nipis tidak hanya terdiri dari Yaku dan es saja seperti lazimnya es jeruk nipis. Selain menggunakan Yakult dan Asiaku Jeruk Nipis juga dikomunikasikan dengan bahan-bahan lainnya yang semuanya alami seperti madu dan perasan jeruk nipis. Dengan keunggulan penyediaan bahan baku tersebut tidak tergantung musim. Selain itu, Asiaku Jeruk Nipis sudah dijual di kota-kota besar seperti Semarang, Serang, dan Bandung. Tabel pengumpulan kedua tanaman jeruk nipis. Pada edisi 14 November 2022, kita mendapatkan tinggi 120,2 cm. Dari Rabu 16 November 2022, tingginya 121,4 cm. Jumat 18 November 2022, tingginya 122,0 cm. Dan Senin 21 November 2022 mendapatkan tinggi 125,8 cm. Dengan menggunakan metode perhitungan tulisan aritmatika, maka perkiraan tinggi tanaman pada ukuran ke-30 adalah 155 cm. Berikut ini adalah dokumentasi pengukuran pada Senin, Rabu, dan Jumat. Kesimpulan pengamatan minggu pertama. Pada kondisi tanaman sebelum ditanam memiliki daun, batang, akar yang baik, tetapi tidak memiliki buah dan bunga. Setelah 1 minggu ditanam, tumbuhan jeruk nipis memiliki daun yang mati sebanyak 2 daun. Namun batang dan akar tetap dalam 4 minggu. Kita menyiram setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat sebanyak 1 liter air. Kandungan gizi serta manfaat Asiaku Jeruk Nipis. Madu memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi karena setiap 1000 gram madu mengandung 3.280 kalori. Nilai kalori pada 1 kg madu sama dengan 5 butir telur atau setara dengan 5.575 liter susu
atau 1.680 kg daging. Karena di dalam madu terdapat kandungan gizi utama yang berbentuk aneka senyawa, karbohidrat seperti gula, fruktosa, sukrosa, dan tekstur karbohidrat. Tools yaitu nib, spoon, cup, and utensil. Ingredient: sugar, honey, warm water, ice enak, Yakult. Prosedur pembuatan es Yakult jeruk nipis. Pertama, masukkan perasan jeruk nipis, gula, dan madu ke dalam gelas. Kemudian aduk madu dan gula hingga larut. Kemudian campurkan Yakult dan es batu secukupnya. Kemudian es Yakult jeruk nipis siap disajikan dan siap diminum. Berikut inilah desain produk serta produk pemasarannya. Rincian biaya produksi: 1 madu yaitu seharga 3.000, 1 es batu seharga 1.000, 1 Yakult seharga 3.000, 1 jeruk nipis seharga 1.000, dan 1,5 kilogram gula pasir seharga 5.000. Jadi total pengeluaran biaya produksi kami yaitu 12.000. Kita mendapat 2 produk dan kita jual seharga 5.000. Mohon maaf sebelum menyaksikan video ini, kami membuat videonya tidak menggunakan sarung tangan, tetapi kami sudah mencuci tangan sehingga pembuatan video ini higienis. Terima kasih. Hey guys, good afternoon everyone. We from the Poly Group want to make a video on to make the juice ice. Pertama-tama kita siapkan bahannya yaitu gula, jeruk,
percobaan dan pengamatan penulis tentang Asiago jeruk nipis didapatkan bahan Asiago jeruk nipis banyak digemari oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Asiago jeruk nipis juga banyak dijual di kota-kota besar. Bahan-bahannya pun mudah ditemukan di setiap daerah di Indonesia. Asiago jeruk nipis juga banyak mengandung vitamin dan mineral yang berguna bagi tubuh. Di dalam Asiago jeruk nipis juga mengandung isotonik yang berguna mengembalikan ion tubuh. Cukup semantan bersama sekelompok kula melalui watak tempat kula nyuwun ngapunten nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Whom I respect our Principal Putra Arif Wicaksono and whom I respect our teachers. Here I want to introduce my name. My name is Bagus Rino Anggoro Pratama Putra. You can call me Rino. My name is Aditya Pratama. You can call me Aditya. My name is Nadia Nandawiri, you can call me Nadia. In this moment, I want to present our product as Merut Lamun. Tanaman jeruk nipis. Perkembangan tanaman dari awal tanam hingga akhir. Pada hari Senin tanggal 14 November tingginya mencapai 124,7 cm dan pada hari Rabu 16 November tingginya sampai 125,5 cm dan pada hari Jumat tanggal 18 November tingginya sampai 126,3 cm dan hari Senin tanggal 21 November tingginya mencapai 127,1. Dengan metode pertumbuhan barisan aritmatika, maka perkiraan tanaman pada pertumbuhan ke-30 adalah 142,9 cm. Dan ini dokumentasi pada tanaman jeruk nipis. Seputar es merut lamun. Es merut sendiri berasal dari bahasa Semarang, yaitu melon serut. Dalam penyajiannya, es merut tidak hanya terdiri dari daging buah kelapa saja. Pada lazimnya es kelapa lainnya. Es merut juga dikombinasikan dengan bahan lain seperti melon perasan air jeruk nipis. Es merut sudah populer di kalangan wisatawan mancanegara. Bahkan es merut sudah dijual di kota-kota besar seperti Semarang, Serang, dan Bandung. Kami sengaja memilih es merut karena minuman ini begitu populer dan menyehatkan tubuh. Selain menyehatkan tubuh, es merut juga mengandung vitamin, mineral yang terkandung dalam bahan-bahannya, kandungan gizi serta manfaat es merut lamun. Melon memiliki banyak kandungan gizi yang cukup tinggi seperti vitamin C, vitamin A, vitamin B6, kalium, niacin, serat, dan asam folat. Memiliki banyak manfaat bagi tubuh untuk mengurangi efek penuaan dini. Pada beberapa wanita di dunia akan terlihat lebih awet muda. Mempercepat penyembuhan luka, menyegarkan dan mencegah panas dalam, dan menangkal serangan kanker karena
kandungan karotenoid. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat esmeralda lamut adalah 1 pisau serut 2 sendok dan 3 talenan. Bahan yang dibutuhkan yaitu 40 ml air kelapa, 200 gram melon, dan daging kelapa sesuai selera. Es batu secukupnya dan buah jeruk nipis ambil airnya. 2,5 sendok sirup dan 1,5 sendok gula. Prosedur pembuatan esmeralda yaitu 1. Serut kelapa menggunakan pisau serut sesuai selera. 2. Potong melon sesuai selera. Dan ketiga, panaskan gula sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai menjadi sirup. Yang keempat yaitu campurkan semua bahan yaitu melon dan daging kelapa ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan air kelapa serta sirup secukupnya. Selanjutnya masukkan es batu dan air perasan jeruk nipis, lalu aduk hingga tercampur rata dan esmeralda lamut siap disajikan. Ini dia desain produk dari kelompok kami, yaitu esmeralda lamut. Arti dari esmeralda lamut adalah melon serut kelapa muda. Kelompok kami mendapatkan nama itu dari ide guru pembimbing kami, yaitu Bika. Ini dia rincian biaya produk kami. Kami membeli buah kelapa seharga 9.000 dan 1 buah melon yaitu 8.500, lalu 1/4 kilo jeruk nipis 5.500 dan setengah gula 6.000. Total harga yang sebenarnya adalah 29.000. Saka hasil eksperimen lan pembuatan berbagai esmeralda temuake yang esmeralda akeh sing ditresnani dening lokalan lan mancanegara. Esmeralda uga akeh didol ing kutha-kutha gedhe lan bahan-bahane gampang digolek. Temuake ing saben wilayah Indonesia. Esmeralda uga ngandung akeh vitamin lan mineral sing migunani kanggo awak. Esmeralda uga mari isotonik lan migunani kanggo mulihke ion ning awak. Niki enten foto peranaman kami lan video reklam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan Bapak Kompas yaitu Bapak Miss ingin memberikan video tentang esmeralda lamut. Sebelumnya perkenalkan nama saya juga pertama dari rekan-rekan kami. Kedua, saya Muslimah Muhammad Putra. Kami ingin membuat video tentang esmeralda lamut. Nama esmeralda lamut berasal dari ide guru kami yaitu guru bahasa Indonesia. Ini dia cara pembuatan esmeralda lamut. Pertama-tama masukkan 1,5 sendok gula pasir. Kemudian masukkan kelapa muda sampai hampir penuh.
Lajengaken presentasi saking Bapak kula menawi tepat kula kali Bapak kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dihormatan Bapak Arif Wicaksono minangka Kepala Sekolah SMK Semarang, saha Bapak Ibu guru. Ditepangaken kita saking Lombokala, nami kula Aura lan kula. Nami kula Ani Teresia. Nami kula Putri Kabiene. Wonten mriki badhe presentasi babagan pengolahan jeruk nipis menjadi JNJM. Kondisi awal tanaman sebelum dipindahkan yaitu baik, tapi ada beberapa daun yang layu. Dan selama 1 minggu melakukan pengamatan, terdapat sedikit perkembangan terhadap tanaman. Dan kami melakukan perawatan tanaman dengan penyiraman tanaman rata-rata dengan 1 liter air. Dan ini tabel pengukuran pertumbuhan tanaman jeruk nipis. Kami melakukan yang pertama pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dengan tinggi tanaman 132 cm. Dan kami melakukan yang kedua yaitu hari Rabu tanggal 16 November 2022 dengan tinggi 132,5 cm. Dan hari Jumat tanggal 18 November 2022 dengan tinggi 134,6 cm. Yang terakhir dari Senin tanggal 20 November 2022 dengan tinggi 136,5 cm. Dengan menggunakan metode pertumbuhan garisan aritmatika, maka tinggi tanaman pada pengukuran ke-30 adalah 146,5 cm. Ini dokumentasi saat pengukuran. Jeruk nipis merupakan tanaman dengan buah yang berukuran kecil dan berasa masam. Produksinya sangat cepat dan sangat subur apabila ditanam di dataran rendah. Karakteristik ini dapat membuatnya digunakan sebagai bahan minuman, keperluan kesehatan, dan pelengkap masakan. Jeruk nipis mengandung senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai obat. Salah satunya ialah minyak atsari yang digunakan sebagai bahan antibakteri. Apa itu JNJM? Indonesia adalah negara yang memiliki beragam makanan dan minuman khas. Setiap daerah memiliki makanan dan minuman yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Salah satunya yaitu minuman segar dari Semarang yang bernama JNJM, jeruk nipis jahe madu. Minuman segar ini sangat populer di Semarang karena banyak orang yang mengenali dan bahannya pun mudah dijumpai di daerah Semarang. Bukan hanya di Semarang saja, JNJM ini sudah terkenal di berbagai daerah. Salah satunya yaitu kota Yogyakarta. Manfaat JNJM yang pertama menambah energi. Jahe merupakan rempah-rempah yang memiliki banyak khasiat. Salah satunya yaitu menghangatkan tubuh dan menjadi menambah sumber energi. Yang kedua, detoks tubuh dan sumber nutrisi. Dan yang ketiga yaitu mengontrol diabetes. Dan ini desain produk JNJM. Dan ini rincian produksi JNJM. Kita beli 2 jeruk nipis seharga 8.000, 1 botol madu seharga 20.000, dan 1 bungkus jahe seharga 10.000. Jadi rincian biaya yang kita keluarkan yaitu 38.000. Dan ini dokumentasi saat penanaman jeruk nipis. Dan ini video dari kelompok kami. And
Seva 2 akar rempah jahe, 22 jeruk nipis, 3 sendok makan madu, 500 ml air mineral, dan garam secukupnya. Cuci bersih 22 jeruk nipis dan 2 akar rimpang jahe. Bakar jahe yang telah dibersihkan di atas kompor gas dengan api kecil. Kemudian kupas 2 akar rimpang jahe. Lalu geprek 2 akar rimpang jahe. Masukkan jahe dan air mineral ke dalam panci. Kemudian rebus hingga aroma jahe keluar. Matikan api, masukkan garam dan aduk hingga garam larut. Kemudian saring dan jahe dan tuang ke dalam gelas. Lalu tambahkan 2 perasan 2 jeruk nipis dan 3 sendok makan madu. Setelah itu aduk hingga merata. Kemudian JM jeruk nipis jahe madu siap disajikan. These are some of the we can comply at this occasion. We apologize professionally if there are words or that are not pleasing to the teachers. With this today presentation and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, the Honorable Mr. Ari Wicaksana, the Principal of Swadaya Vocational School, and our teacher here. Let me introduce my team. My name is Raga Adi Pratama. You can call me Raga. My name is Dewi Seva Adianto. You can call me Seva. We are from Group 7. We would like to present our product that we make is Lime ICT. Berikut adalah perkembangan tanaman jeruk nipis, tabel pengukuran pertumbuhan tanaman jeruk nipis dari hari pertama hingga hari akhir. Berikut ini dari Senin tanggal 14 November 2022, tingginya itu 124,3 cm. Selanjutnya hari Rabu tanggal 16 November 2022, tingginya bertambah menjadi 125,6 cm. Dan hari Jumat tanggal 18 November 2022, tingginya menjadi 126,9 cm. Dan hari terakhir hari Senin yaitu tanggal 21 November 2022, tingginya menjadi 128,2 cm. Dengan menggunakan metode pertumbuhan untuk barisan aritmatika, maka perkiraan tinggi tanaman pada pengukuran ke-30 adalah 162 cm.
Berikut adalah dokumentasi pengukuran kami, yaitu pengukuran pertama di hari Senin dan pengukuran kedua di hari Rabu, pengukuran ketiga di hari Kamis 1 Jumat. Dan berikut ini adalah kesimpulan pengamatan kondisi tanaman sebelum penanaman atau sebelum dipindahkan. Daun dan batangnya memiliki kondisi yang baik. Setelah dipindahkan, kondisi tanaman dari hari pertama hingga hari terakhir memiliki kondisi yang baik dari daun hingga batangnya. Saya menyiram selama 1 minggu pertama setiap pulang sekolah atau 1 kali sehari dengan volume air sebesar 600 ml. Latar belakang produk seputar es jeruk nipis. Es jeruk nipis adalah minuman menyegarkan yang dibuat dari teh yang dicampur dengan jeruk nipis. Minuman ini sering dijumpai di warung makan atau restoran. Minuman ini cocok diminum saat cuaca yang panas dan di waktu santai karena rasanya yang begitu nikmat dan menyegarkan. Hanya perlu 5 menit untuk membuatnya. Dengan bahan yang dibutuhkan hanya air, jeruk nipis, gula, dan teh jeruk. Anda juga bisa di rumah yang kemudian bisa Anda kembangkan menjadi usaha samping Anda. Manfaat produk kandungan gizi serta pengelolaan es teh jeruk nipis. Teh per 100 gram, kalori, cal 1, natrium sebesar 4 mg, kalium sebesar 18 gram, karbohidrat sebesar 0,2 gram, protein sebesar 0,1 gram, kafein sebesar 11 mg, magnesium sebesar 2 mg, kalsium sebesar 3 mg, serta memiliki manfaat bagi tubuh untuk meningkatkan metabolisme dan meningkatkan sensitivitas insulin baik untuk kesehatan otak, membantu mencegah kanker dan meningkatkan kesuburan. Jeruk nipis per 100 gram, vitamin C sebesar 27 mg, vitamin B1 sebesar 0,04 mg, protein sebesar 0,9 gram, lemak sebesar 0,2 gram, karbohidrat sebesar 11,4 gram, mineral sebesar 0,5 gram, kalsium sebesar 33 mg, fosfor sebesar 23 mg, zat besi sebesar 0,4 mg, asam ascorbat sebesar 49 mg, energi sebesar 51 kal. Sisanya air sebanyak 15 serta memiliki pengelolaan bagi tubuh untuk menghilangkan kuman penyebab bau mulut, mengatasi bau mulut tak sedap, mengatasi bersekolah, mengatasi nyeri haid, mengatasi peradangan gatal bulan, meredakan ambien dan meredakan amandel. Tools and materials: tool use, knife, spoon, cutting board, glass, teapot. Material use: 2 tea bags, 2 limes, 2 tablespoons of sugar, 500 ml of water, ice cube as needed. Prosedur pembuatan es teh jeruk nipis. A. Rebus air sampai mendidih. B. Sedut teh jeruk di teko sampai kecolongan. C. Biarkan hangat dan tambahkan gula pasir, aduk sampai merata. D. Beri perasan 1 buah jeruk nipis ke dalam teh. E. Potong tipis-tipis 1 jeruk nipis, masukkan dalam gelas berupa es batu. F. Lalu tuang larutan teh ke dalam gelas. B. Es teh jeruk nipis yang dinikmati. Berikut adalah desain produk kami. Ada desain produk dan desain pengemasan produk. Dan di sebelah kiri saya
ada 3 buah contoh produk kami. Rincian biaya yang kami buat dari produk kami adalah 2 buah jeruk nipis sebesar 2.000, seperempat gula 4.000, 1 saset dan celup 2.000, es batu 1.000, totalnya 9.000. Berikut adalah demo video dari kelompok kami. Pertama-tama kita sebelum tes sampai kecoklatan. Tuangkan gula sebanyak 2 sendok. Lalu aduk sampai merata. Setelah itu potong 1 buah jeruk nipis dan masukkan ke dalam teh. Setelah itu pilih tipis-tipis 1 buah jeruk nipis lagi. Lalu kita tambahkan es batu semua. Dan inilah hasil dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, John. Inilah video dari kelompok kami. Tuntutan saking hasil percobaan pengamatan penulis bab es jeruk nipis dipun keparingan menawi es jeruk nipis kata dipun remeni dening masyarakat lokal utawi mancanegara. Es jeruk nipis ugi kata dipun cati wonten kita-kita ageng lan bahan-bahanipun ugi gampil dipun panggayakaken wonten ing saben kalatan wonten Indonesia. Penutup cekap semanten atur saking kelompok kula menawi lepat kula nyuwun pangapunten, nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With respect, Principal Satya National School, Mr. Arif Wicaksono. With respect, all teachers of the Vocational School. Let me introduce myself and my team. I'm Dewi Fajar Pastri. You can call me Ririn. And my team. I'm Isti Laura Purnamasari. You can call me Isti. Hi, Stella Magababil. You can call me Stella. In this presentation, we will present our program we make is lime pudding by Rizaldi. Pudding itself comes from the French pudding which means fruit sauce. Whenever is presentation, lime pudding does not
only consists of lime. As usual, pudding, apart from using lime pudding is all combined with other all natural ingredients such as basil serum, lime nutrition, lime juicy. Pudding is even sold in big cities like Semarang, Serang, and Bandung. Pada kondisi tanaman sebelum ditanam memiliki daun, akar, dan batang yang baik, tapi tanaman tidak memiliki buah maupun bunga. Setelah 1 minggu ditanam, tanaman memiliki 1 buah daun yang mati. Dalam 1 minggu kita menyiram tanaman sebanyak 3 kali, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat sebanyak 1 liter. Pertumbuhan jeruk nipis pada hari Senin 14 November 2022 setinggi 106 cm. Pada hari Rabu 16 November 2022 setinggi 107,5 cm. Pada hari Jumat 18 November 2022 setinggi 109 cm. Dan pada hari Senin 21 November 2022 setinggi 110,5 cm. Dengan menggunakan metode pertumbuhan barisan aritmatika, maka tinggi tanaman pengukuran pada ke-30 adalah 149,5 cm. Berikut foto hasil dokumentasi pada saat pengukuran dan penyiraman. Kandungan gizi serta manfaat jeruk nipis. Jeruk nipis per 100 gram vitamin C sebesar 27 mg, vitamin B1 sebesar 0,04 mg, protein sebesar 0,9 gram lemak, energi sebesar 51 kal, dan sisanya air sebanyak 86 gram, serta memiliki manfaat mengatasi bau mulut tak sedap, mengatasi perut mulas, mengatasi nyeri haid, mengatasi terlambat datang bulan, meredakan ambeien, dan meredakan amandel. Alat lamban kangge damel puding jejer nipis. Pirantos ingkang dipunagem yaiku lading, sendok, panci, kompor, lan kapudi. Bahan ingkang dipun betahaken yaiku setunggal bungkus Nutrigen Fly 600 mg toyo, 100 gram tulis, kalih tetes pewarna jenel lan abrit, kalih buah jeruk nipis potong bulat tipis, setunggal sendok teh biji selasih, rendam kalih toyo anget ngantos medal selaput. Prosedur pendandan rebus Nutrigen lan gedes ngantos mendidih paringi pewarna. Sisihkan lan olesi citakan kangge kalih toyo anget supados gambel dipun medalaken. Lebetan selasih datang jeli lembut aduk supados selasih nyebar. Tata irisan jeruk nipis wonten loyang tuang jeli kalih supados irisan jeruk nipis boten berhamburan. Dinginkan ngantos mengaras, lajeng lebetaken lembutkan. Berikut ini adalah desain produk yang kita gunakan untuk membuat produk kami. Dengan biaya 17.000, kita dapat membuat puding jeruk nipis sebanyak 5 biji. Dari hasil
mengakibatkan bahwa jeruk nipis dapat digemari oleh masyarakat lokal dan mancanegara. Berikut ini adalah video cara pembuatan puding jeruk nipis. terapeutik untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bagian tanaman jeruk nipis yang dimanfaatkan saat ini adalah buahnya. Buah jeruk nipis telah banyak yang dimanfaatkan sebagai obat batuk, peluru darah, obat jerawat, penurun panas, dan diare. Melihat adanya potensi sebagai antibakteri, buah jeruk nipis maka perlu dilakukan penelitian terhadap bagian tanaman jeruk nipis yang lain. Aktivitas antibakteri tidak hanya dimiliki pada buahnya saja, tetapi juga pada daunnya. Pertumbuhan tanaman jeruk nipis. Kondisi awal tanaman sebelum dipindahkan ke dalam ember cor baik dan sehat. Selama 1 minggu melakukan pengamatan daunnya sedikit, layu sekitar 2-3 tahun. Setelah kamu akan melakukan perawatan lanjut tanaman, yaitu penyiraman dengan rata-rata sekitar 2 kali sehari dengan air 1 liter. Dengan menggunakan metode pertumbuhan dari aritmatika, maka tanaman pada pengukuran 30 adalah 131,5 cm. Kandungan gizi jeruk nipis: pertama, vitamin C; kedua,
kedua zat besi, ketiga kalsium, keempat vitamin B6, kelima riboflavin, keenam niacin, ketujuh folat. Manfaat es jeruk nipis segar yaitu yang pertama menjaga kekebalan tubuh, yang kedua mencegah sariawan, yang ketiga meredakan batuk, yang keempat menurunkan berat badan, yang kelima menurunkan kadar kolesterol. Dan di sini ada alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan es jeruk nipis segar. Alat yang digunakan yaitu gelas, sendok, dan pisau. Dan bahan yang digunakan yaitu 2 buah jeruk nipis, 2 sendok makan gula pasir, 1 gelas es batu, dan 1 gelas air. Prosedur pembuatan es jeruk nipis ialah potong jeruk nipis masing-masing menjadi 2 bagian dan beras ke tempat yang sudah disediakan. Yang kedua, masukkan perasa jeruk nipis ke gelas berisi air hangat, kemudian aduk hingga rata. Yang ketiga, selanjutnya tambahkan 2 sendok gula pasir ke dalam gelas, aduk kembali sampai gulanya larut. Jika sudah, masukkan air. Yang keempat, selanjutnya tambahkan es batu dan jeruk nipis yang disajikan. Dan di sini ada tabel pertumbuhan tanaman jeruk nipis dari awal penanaman hingga akhir pengukuran. Pada hari Senin tanggal 14 November, panjang tanaman jeruk nipis 117 cm. Dan pada hari Rabu tanggal 15 November, panjang tanaman jeruk nipis 117,5. Dan pada hari Jumat tanggal 18 November, panjang jeruk nipis 118,2. Dan terakhir pengukuran pada hari Senin tanggal 21 November yaitu 120,5 cm. Dengan menggunakan metode pertumbuhan barisan aritmatika, maka tinggi tanaman pada pengukuran ke-30 adalah 131,5 cm. Dan di sini ada dokumentasi pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampun cekap semanten kok piluwan kurang anggonipun. Katuran kula lan anggota kelompok kula sedaya kula aturaken pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.